Keadaan manusia, usia tua, sakit dan mati, penuaan dan kematian. Disawati Raja Pasenadi dari Kosala berkata kepada Bagawa yang penuh berkah, "Bante, apakah orang yang terlahir itu bebas dari penuaan dan kematian?" Raja Agung, "Tak seorang pun yang terlahir itu bebas dari penuaan dan kematian. Kaum Katia sekalipun yang kaya dengan kekayaan dan harta yang sangat banyak, dengan emas dan perak yang berlimpah, harta karun serta hasil bumi yang berlimpah, kekayaan dan palawija yang berlimpah, karena terlahir tidak bebas dari penuaan dan kematian. Kaum Brahmana yang kaya raya sekalipun, para perumah tangga yang kaya raya sekalipun, baik dengan kekayaan dan palawija yang berlimpah, karena terlahir tidak terbebas dari penuaan dan kematian. Para biku yang merupakan arahanta sekalipun, yang noda batinnya telah dihancurkan, yang telah menjalani kehidupan suci, yang telah melakukan apa yang patut dilakukan, yang telah melepaskan bebannya, yang telah mencapai tujuan hidupnya, yang telah menghancurkan belenggu kehidupan secara keseluruhan, dan yang terbebas penuh berkat pengetahuan akhir, bagi mereka sekalipun, tubuh ini akan mengalami kehancuran, akan ditinggalkan." Lalu Bagawa mengucapkan sebuah syair, "Kereta indah para raja menjadi usang, tubuh ini pun mengalami lekang, namun dhamma kaun bajik tak lekang, demikianlah kaun bajik bergaul bersama dengan kaun bajik." Perumpamaan mengenai gunung. Disawati pada tengah hari, Raja Pasenadi dari Kosala mendekati Bagawa, bersujud kepadanya dan duduk di satu sisi. Bagawa lalu bertanya padanya, "Raja Agung, dari manakah Anda datang pada tengah hari ini?" "Bante, saya baru saja melaksanakan tugas-tugas raja yang biasanya dilakukan oleh para raja, yang terbuai oleh buayan kekuasaan, yang dirasuki kata makan terhadap kesenangan indrawi, yang telah mendapatkan kendali mantap atas negerinya, serta memerintah setelah menaklukkan banyak sekali tempat di bumi ini. Bagaimana pendapat Anda, Raja Agung? Seandainya ada orang datang dari timur menemui Anda, orang yang bisa dipercaya serta dapat diandalkan, dan berkata kepada Anda, 'Sesungguhnya Raja Agung, Paduka harus mengetahui hal ini. Saya datang dari timur dan di sana saya melihat gunung yang menjulang tinggi setinggi awan, tengah menuju kemari dan meremukkan semua makhluk hidup. Lakukanlah apa yang menurut Paduka patut dilakukan, Raja Agung.' Lalu orang kedua datang menemui Anda dari barat, orang ketiga dari utara, dan orang keempat dari selatan, yang bisa dipercaya serta dapat diandalkan dan berkata kepada Anda, 'Sesungguhnya Raja Agung, Paduka harus mengetahui hal ini. Saya datang dari selatan dan di sana saya melihat gunung yang menjulang setinggi awan, tengah menuju kemari dan meremukkan semua makhluk hidup. Lakukanlah apa yang menurut Paduka patut dilakukan, Raja Agung.' Raja Agung, jika petaka yang begitu dahsyat benar-benar muncul, yaitu musnahnya kehidupan manusia dengan begitu mengerikannya, padahal kelahiran sebagai manusia begitu sulit dicapai, apa yang harus dilakukan?" "Bante, jika petaka yang begitu dahsyat benar-benar muncul, yaitu musnahnya kehidupan manusia dengan begitu mengerikannya, padahal kelahiran sebagai manusia begitu sulit dicapai, apalagi yang harus dilakukan selain hidup sesuai dengan dhamma, hidup dengan benar, serta melakukan perbuatan baik dan berjasa? Saya katakan kepada Anda, Raja Agung, saya serukan kepada Anda, Raja Agung, penuaan dan kematian sedang menuju diri Anda. Kala penuaan dan kematian tengah menuju diri Anda, Raja Agung, apa yang harus dilakukan? Selagi penuaan dan kematian tengah menuju diri saya, Bante, apalagi yang harus dilakukan selain hidup sesuai dengan dhamma, hidup dengan benar, dan melakukan perbuatan baik dan berjasa?" "Bante, para raja yang terbuai dengan buayan kekuasaan, yang dirasuki ketamakan serta kesenangan indrawi, yang telah mendapatkan kendali mantap atas negerinya, serta yang memerintah serta menaklukkan banyak sekali tempat di bumi ini, yang menaklukkan melalui pertempuran pasukan bergajah, pertempuran pasukan berkuda, pertempuran kereta perang, dan pertempuran pasukan darat, namun tiada kemenangan melalui pertempuran seperti ini, tiada peluang keberhasilan, tak kalah penuaan dan kematian mendekat. Di ruangan istana ini, Bante, ada para penasehat yang tak kala musuh tiba, bisa memecah belah mereka dengan dali, namun tiada harapan menang dengan dali, tiada peluang keberhasilan, tak kala penuaan dan kematian tengah datang. Di ruangan istana ini, Bante, terdapat logam mulia dengan emas yang berlimpah ruah yang tersimpan di kubah dan di atap penyimpanan. Dan dengan kekayaan seperti ini, kami mampu menahan musuh saat mereka datang, namun tiada harapan menang dengan kekayaan, tiada peluang keberhasilan, tak kalah penuaan dan kematian tengah datang. Selagi penuaan dan kematian tengah menuju diri saya, Bante, apalagi yang harus dilakukan selain hidup sesuai dengan dhamma, hidup dengan benar, dan melakukan perbuatan baik dan berjasa?" "Begitulah Raja Agung, begitulah Raja Agung. Selagi penuaan dan kematian tengah menuju diri Anda, apalagi yang harus dilakukan selain hidup sesuai dengan dhamma, hidup dengan benar,
dan melakukan perbuatan baik dan berjasa? Inilah yang dikatakan Begawa. Setelah mengatakan hal ini, Sugato yang sejahtera, sang guru, lebih lanjut berkata begini, sebagaimana gunung-gunung bercadas padat, besar dan menjulang ke angkasa, bisa berkumpul bersama dari semua tempat, meremukkan semuanya di segala penjuru, demikianlah penuaan dan kematian datang melindas semua makhluk hidup. Kaum Katia, Brahmana, Wesa, Suda, kaum buangan dan para pemulung, tiada yang diampuni sepanjang jalan, namun mereka datang meremukkan segalanya. Tiada harapan untuk menang. Dengan pasukan gajah, kereta perang, dan pasukan berkuda, tiada yang mampu mengalahkannya dengan dalih ataupun meniup mereka dengan kekayaan. Karena itulah orang bijak, karena memperhatikan kebajikannya sendiri dengan teguh, harus memiliki keyakinan dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bila seseorang berperilaku sesuai Dhamma dengan tubuh, perkataan, serta pikiran, ia dipuji dalam kehidupan ini juga, dan setelah mati, ia berbahagia di surga. Utusan Dewata. Para biku, terdapat 3 utusan Dewata. Apakah ketiganya itu? Ada orang yang berperilaku buruk dalam tubuh, perkataan, dan pikiran saat hancurnya tubuh. Setelah mati, ia terlahir ulang di alam sengsara, di alam buruk, di alam rendah, di neraka. Di sana para sipir neraka mencengkram kedua tangannya dan membawanya menghadap Yama, penguasa kematian. Lalu berkata, "Yang mulia, orang ini tidak menghormati ayah dan ibunya, para petapa dan brahmana, juga tidak menghormati para sesepuh keluarganya. Jatuhkanlah hukuman yang sesuai baginya." Para biku. Lalu Raja Yama menanyai orang itu, memeriksanya, dan berkata kepadanya mengenai utusan Dewata pertama, yaitu, "Tidakkah pernah engkau lihat, wahai manusia, utusan Dewata pertama yang muncul di tengah umat manusia?" Dan ia menjawab, "Tidak, tuanku, saya tidak melihatnya." Kemudian Raja Yama berkata kepadanya, "Akan tetapi, wahai manusia, tidakkah pernah engkau melihat perempuan atau lelaki yang berusia 80, 90, ataupun 100 tahun yang renta, bertubuh bungkuk, bak bubungan atap, tubuhnya melengkung, berpegangan pada tongkat, berjalan gemetaran, sakit-sakitan, yang keremajaannya dan tenaganya sudah lenyap, dengan gigi yang ompong, rambut yang beruban, dan yang jarang-jarang ataupun yang tak berambut lagi, kulit berkeriput, serta tangan dan kaki yang berborok?" Dan orang itu menjawab, "Benar, tuanku, saya pernah melihatnya." Lalu Raja Yama berkata kepadanya, "Wahai manusia, tidakkah pernah terlintas olehmu orang yang pandai dan dewasa? Aku juga akan menjadi tua dan tak mampu mengalahkannya. Sekarang aku ingin melakukan perbuatan baik dengan tubuh, perkataan, dan pikiran." "Tidak, yang mulia, saya tidak melakukannya, saya telah lalai." Lalu Raja Yama berkata, "Karena lalai, wahai manusia, engkau telah gagal melakukan perbuatan mulia dengan tubuh, perkataan, dan pikiran. Nah, engkau akan diganjar sesuai dengan kelalaianmu itu. Perbuatan burukmu itu tidak dilakukan ayah atau ibumu, saudara pria, saudara perempuan, teman ataupun sahabatmu, juga tidak dilakukan oleh sanak saudara, para dewa, para petapa, ataupun para brahmana. Namun engkau sendirilah yang telah melakukannya perbuatan jahat itu, dan engkau harus merasakan buahnya." Para biku. Setelah Raja Yama menanyainya, memeriksa dan berkata kepadanya seperti itu mengenai utusan Dewata pertama, ia kemudian menanyai, memeriksa dan berkata kepada orang itu mengenai utusan Dewata kedua, dengan berkata, "Tidakkah pernah engkau lihat, wahai manusia, utusan Dewata kedua yang muncul di tengah umat manusia?" "Tidak, tuanku, saya tidak melihatnya." "Namun, wahai manusia, tidakkah pernah engkau lihat seorang perempuan atau pria yang sakit dan menderita, sakit parah, terbaring di atas kotorannya sendiri, terpaksa diangkat sebagian orang dan diletakkan di pembaringan oleh orang lainnya?" "Benar, tuanku, saya pernah melihatnya." "Wahai manusia, tidakkah pernah terlintas olehmu yang pandai dan dewasa, aku juga akan menjadi sakit dan tak mampu mengalahkannya. Sekarang aku ingin melakukan perbuatan baik dengan tubuh, perkataan, dan pikiran." "Tidak, yang mulia, saya tidak melakukannya, saya telah lalai." "Karena lalai, wahai manusia, engkau telah gagal melakukan perbuatan mulia dengan tubuh, perkataan, dan pikiran. Nah, engkau akan diganjar sesuai dengan kelalaianmu itu. Perbuatan burukmu itu tidak dilakukan oleh ayah atau ibu, saudara pria, saudara perempuan, teman ataupun sahabatmu, juga tidak dilakukan sanak saudara, para dewa, para petapa, atau para brahmana. Namun engkau sendirilah yang telah melakukannya perbuatan jahat itu, dan engkau harus merasakan buahnya." Para biku. Setelah Raja Yama menanyai, memeriksa, dan berkata kepadanya seperti itu mengenai utusan Dewata yang kedua, ia kemudian menanyai, memeriksa, dan berkata kepada orang itu mengenai utusan Dewata ketiga dengan berkata,
Tidakkah pernah engkau lihat, wahai manusia, utusan Dewata ketiga yang muncul di tengah umat manusia? Tidak, tuanku, saya tidak melihatnya. Namun, wahai manusia, tidakkah pernah engkau lihat seorang perempuan atau pria yang telah mati 1, 2, atau 3 hari, mayatnya membengkak, berubah warna dan membusuk? Benar, tuanku, saya pernah melihatnya. Wahai manusia, tidakkah pernah terlintas olehmu orang yang pandai dan dewasa? Aku juga akan mati dan tak mampu mengalahkannya. Sekarang aku ingin melakukan perbuatan baik dengan tubuh, perkataan, dan pikiran. Tidak, yang mulia, saya tidak melakukannya, saya telah lalai. Karena lalai, wahai manusia, engkau telah gagal melakukan perbuatan mulia dengan tubuh, perkataan, dan pikiran. Nah, engkau akan diganjar sesuai dengan kelalaianmu itu. Perbuatan burukmu itu tidak dilakukan ayah atau ibu, saudara pria, saudara perempuan, teman, ataupun sahabatmu. Juga tidak dilakukan sanak saudara, para dewa, para petapa, atau para brahmana. Namun engkau sendirilah yang telah melakukan perbuatan jahat itu, dan engkau harus merasakan buahnya. Kesengsaraan akibat hidup tak mawas. Perihnya perasaan sakit. Para biku, ketika si makhluk duniawi yang tak terbimbing mengalami rasa sakit, ia bersedih, berduka, dan meratap. Ia menangis sambil memukul-mukul dadanya dan menjadi gundah. Ia merasakan dua perasaan, yaitu perasaan jasmani dan perasaan batin. Andaikan ada orang yang memanah seseorang dengan anak panah, lalu ia segera memanahnya lagi dengan anak panah kedua, sehingga orang itu merasakan perasaan yang ditimbulkan kedua anak panah itu. Demikian juga, tak kalah si makhluk duniawi yang tak terbimbing mengalami perasaan sakit, ia merasakan dua perasaan, yaitu perasaan jasmani dan perasaan batin. Tak kalah mengalami perasaan sakit itu juga, ia memendam kebencian terhadap perasaan itu. Ketika ia memendam kebencian terhadap perasaan sakit, kecenderungan mendasar dari kebencian terhadap perasaan sakit merupakan pencetusnya. Tak kalah merasakan perasaan sakit, ia mencari kepuasan dalam kesenangan indrawi. Apa alasannya? Karena si makhluk duniawi yang tak terbimbing itu tidak mengetahui jalan keluar apapun dari perasaan sakit selain kesenangan indrawi. Ketika ia mencari kepuasan dalam kesenangan indrawi, kecenderungan mendasar dari nafsu akan perasaan senang merupakan pencetusnya. Ia tidak memahami sebagai adanya dari sumber serta lenyapnya, pemuasan, bahaya, serta jalan keluar dalam hal perasaan-perasaan ini. Ketika ia tidak memahami hal-hal ini, kecenderungan mendasar terhadap kegelapan batin sehubungan dengan perasaan yang bukan sakit maupun menyenangkan merupakan pencetusnya. Jika ia merasakan perasaan senang, ia merasakan terikat padanya. Jika ia merasakan perasaan sakit, ia merasa terikat padanya. Jika ia merasakan perasaan yang bukan sakit maupun menyenangkan, ia merasa terikat padanya. Inilah para biku yang disebut makhluk duniawi yang tak terbimbing, yang melekat pada kelahiran, penuaan, dan kematian, yang melekat pada kesedihan, ratapan, sakit, kemurungan, serta keputusasaan, yang melekat pada penderitaan. Begitulah yang kukatakan. Para biku, bila siswa suci yang terbimbing mengalami perasaan sakit, ia tak bersedih, berduka, ataupun meratap. Ia tidak menangis sambil memukul-mukul dadanya dan merasa gundah. Ia merasakan satu perasaan jasmani, bukan perasaan batin. Seandainya ada orang memanah seseorang dengan anak panah, namun ia tidak segera memanahnya kembali dengan anak panah kedua, sehingga orang itu hanya merasakan perasaan yang ditimbulkan satu anak panah saja. Demikian juga terhadap siswa suci yang terbimbing mengalami perasaan sakit. Ia merasakan satu perasaan, yaitu perasaan jasmani, bukan perasaan batin. Selagi mengalami perasaan sakit itu juga, ia tidak memendam kebencian terhadap perasaan itu. Karena ia tidak memendam kebencian terhadap perasaan itu, kecenderungan mendasar dari kebencian terhadap perasaan sakit itu tidak menjadi pencetusnya. Tak kalah merasakan perasaan sakit, ia tidak mencari kepuasan dalam kesenangan indrawi. Apa alasannya? Karena siswa suci yang terbimbing itu mengetahui jalan keluar dari perasaan sakit selain kesenangan indrawi. Karena ia tidak mencari kepuasan dalam kesenangan indrawi, kecenderungan mendasar dari nafsu akan perasaan senang tidaklah menjadi pencetusnya. Ia memahami sebagaimana adanya sumber serta lenyapnya, pemuasan, bahaya, serta jalan keluar dalam hal perasaan-perasaan ini. Karena ia memahami hal-hal ini, kecenderungan mendasar terhadap kegelapan batin sehubungan dengan perasaan yang bukan sakit maupun menyenangkan tidaklah menjadi pencetusnya. Jika ia merasakan perasaan senang, ia tidak merasa terikat padanya. Jika ia merasakan perasaan sakit, ia tidak merasa terikat padanya. Jika ia merasakan perasaan yang bukan sakit maupun bukan menyenangkan, ia tidak merasa terikat padanya. Inilah para biku yang disebut siswa suci yang tidak melekat terhadap kelahiran, penuaan, dan kematian.
yang tak melekat pada kesedihan, ratapan, sakit, kemurungan, serta keputusasaan, yang tak melekat pada penderitaan. Begitulah yang kukatakan. Inilah para biku yang merupakan pautan, ketidaksamaan, perbedaan antara siswa suci terbimbing dengan makhluk duniawi yang tak terbimbing. Pancaroba kehidupan. Para biku, 8 keadaan duniawi ini terus-menerus memutar dunia, dan dunia berputar di sekitar ke-8 keadaan duniawi ini. Apakah ke-8 keadaan duniawi itu? Untung dan rugi, ketenaran dan kehinaan, pujian dan celaan, senang dan derita. Para biku, ke-8 keadaan duniawi ini dijumpai makhluk duniawi yang tak terbimbing dan juga dijumpai siswa suci yang terbimbing. Lalu apa pautan, ketidaksamaan, perbedaan antara siswa suci yang terbimbing dengan makhluk duniawi yang tak terbimbing? Bante, pengetahuan kami mengenai hal-hal ini berasal dari Begawa. Pengetahuan kami dibimbing dan ditumpu oleh Begawa. Alangkah baiknya, Bante, jika Begawa bersedia menjelaskan makna pernyataan tersebut. Setelah mendengarnya dari beliau, para biku akan mengingatnya. Jika demikian, para biku, dengarkan dan perhatikanlah dengan seksama. Saya akan berbicara. Baik, Bante, jawab para biku itu. Begawa lalu berkata demikian. Para biku, saat makhluk duniawi yang tak terbimbing menjumpai keuntungan, ia tidak merenunginya seperti ini. Keuntungan yang telah kuperoleh tidaklah ejek, terikat dengan penderitaan, akan mengalami perubahan. Ia tidak memahami sebagai apa adanya, dan saat ia menjumpai kerugian, ketenaran dan kehinaan, pujian dan celaan, ia tidak merenunginya seperti ini. Semua ini tidaklah ejek, terikat dengan penderitaan, akan mengalami perubahan. Ia tidak memahami sebagai apa adanya. Terhadap orang ini, untung dan rugi, ketenaran dan kehinaan, pujian dan celaan, senang dan derita senantiasa memenuhi pikirannya. Tak kalah memperoleh keuntungan, ia bergembira. Namun tak kalah memperoleh kerugian, ia bersedih. Saat mendapatkan ketenaran, ia bergembira. Namun saat mendapatkan kehinaan, ia bersedih. Ketika ia memperoleh pujian, ia bergembira. Namun ketika memperoleh celaan, ia bersedih. Saat mengalami kesenangan, ia bergembira. Namun saat mengalami derita, ia bersedih. Karena terikat dengan rasa suka dan tidak suka seperti itu, ia tidak akan terbebas dari kelahiran, penuaan, dan kematian, dari sedih, ratap, sakit, derita, dan keputusasaan. Ia tidak akan terbebas dari penderitaan. Begitulah yang kukatakan. Namun para biku, saat siswa suci yang terbimbing menjumpai keuntungan, ia merenunginya seperti ini. Keuntungan yang telah kuperoleh tidaklah ejek, terikat dengan penderitaan, akan mengalami perubahan. Demikian pula ia akan merenung saat mengalami kerugian dan sebagainya. Ia memahami semua hal ini sebagai apa adanya, dan hal-hal ini tidaklah memenuhi pikirannya. Demikianlah ia tidak akan bergembira dengan keuntungan dan tak akan bersedih dengan kerugian, tak akan bergembira dengan ketenaran dan tak akan bersedih dengan kehinaan, tak akan bergembira dengan pujian dan tak akan bersedih dengan celaan, tak akan bergembira dengan kesenangan dan tak akan bersedih dengan derita. Karena telah melepaskan rasa suka dan tidak suka tersebut, ia terbebas dari kelahiran, penuaan, dan kematian, dari rasa sedih, ratap, sakit, derita, dan keputusasaan. Ia akan terbebas dari penderitaan. Begitulah yang kukatakan. Inilah para biku, pautan, ketidaksamaan, perbedaan antara siswa suci yang terbimbing dengan makhluk duniawi yang tak terbimbing.